Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabil karim sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Oke, kita teruskan pengajian kita dari kitab Al-Adab Al-Mufrad. Pada kesempatan ini kita masuk ke hadis ke-55, bagian dari bab fadli silatul rahimi, yaitu bab yang menjelaskan tentang keutamaan silaturahim. Haddatsana Ismailu, haddatsana ceritakan kita sahabat Ismail. Qala ngendika sahabat Ismail, haddatsani Sulaiman, haddatsani ceritani ingsun sahabat Sulaiman an Muawiyah bin Abi Muzarrid, saking Muawiyah bin Muzarrid. An Yazid bin Ruman, saking Yazid bin Ruman, an Urwah ibni Zubair, saking Urwah bin Zubair, an Aisyah radhiyallahu anha, saking Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, setuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala ngendika sahabat jeung Nabi ngendikane ar-rahimu sujnatun minallah man wasalaha wasalahullahu wa man qata'aha qata'ahullahu. Ar-rahimu utawi rasa kasih sayang iku sujnatun, merupakan akar oyot ya, akar minallah dari Allah, saking Allah. Man utai saban iku wasala nepung sapa man ha ing ar-rahim, wasala mongko bakal nepung ing man sapa Allahu Allah. Wa man qata'a lapan utai saban iku qata'a mutus sapa man ha ing ar-rahim ing rasa kasih sayang, qata'a mongko bakal mutus ing man sapa Allahu Allah. Ini artinya kalau kita berkeinginan untuk senantiasa dikasih sayangi oleh Allah, cara satu-satunya adalah kita senantiasa melakukan silaturahim. Kita menguatkan ikatan rasa sayang di antar sesama itu. Itu adalah cara satu-satunya kan itu. Karena kalau ternyata kita tidak melakukan itu, nanti dampak negatifnya sangat banyak. Dampak negatifnya sangat banyak kan itu. Babu silaturahimi tazidu fil umri, yaitu bab ai hadza utawi iki ku bab silaturahimi kan rangaken silaturahim tazidu kang bisa nambahi apa silaturahim fil umri ing dalem umur. Haddatsana wa ceritakan kita sapa Abdullah bin Salih qala ngendika sapa Abdullah bin Salih, haddatsani ceritane ning ingsun sapa Al-Laits qala ngendika sapa Al-Laits, haddatsani Ukail, haddatsani ceritane sapa Ukail an Ibnu Syihab, sang Ibnu Syihab qala ketika sapa Ibnu Syihab, akhbarani memberi kabar di ingsun sapa Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedune Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala ngendika sapa Rasulullah ngendikane man ahabba ayyubasata lahu fi rizqi wa yunsa lahu fi atharih falyasir rahimahu. Man uta saben iku ahabba demen sapa man ayyubasata yen to den jembaraken fi rizqi ing dalem rezekine si man, wa yunsa alan yen to den akhiraken lau tetep deman fi athari ing dalem athare man, ing dalem umure man, ing dalem napa nggih kesan positif, kenangan ya, diperpanjang kenangannya. Yang banyak mengartikan fi athari dalam umur siman, fal yasil mongko becik nepung sapa man rahimahu ing rasa kasih sayangi man. Jadi kita senantiasa menjaga silaturahim itu mempunyai dampak positif terhadap dua hal. Yang pertama apa? Rezeki kita diluaskan oleh Allah. Kenapa seperti ini? Karena ya kalau dalam konteks ilmu manajemen itu membuat yang namanya networking ya, ikatan kerjasama. Networking itu bisa terbentuk
manakala apa di antara kita itu saling berkomunikasi, dan berkomunikasi itulah bagian dari silaturahim. Orang yang banyak melaksanakan silaturahim, yang banyak berkomunikasi itu akan menimbulkan rasa kedamaian dalam hidup. Dan orang yang hidupnya damai, orang yang hidupnya tentram, insya Allah akan dipanjangkan umurnya. Loh, kok bisa dipanjangkan umurnya? Katanya umur itu sudah dipastikan Allah ketika kita dulu ada di rahim ibu kita selama 40 hari kali 3. Jadi selama 120 hari atau selama 4 bulan. Bagaimana ini artinya? Ada yang berpendapat memang ini betul-betul panjang umurnya diperpanjang. Karena kita juga tidak pernah tahu dulu kepastian Allah dulu itu seberapa panjang kita tidak pernah tahu. Tetapi ada juga yang memaknai bahwa wa yunsalau fi athari itu artinya adalah umurnya menjadi barokah. Umurnya menjadi barokah. Coba kita bayangkan ya. Ulama-ulama terdahulu, Imam Syafi'i itu beliau hidup tahun berapa? 150 sampai 204 Hijriah. Tahun ini tahun berapa? 1442 Hijriah. Tetapi Imam Syafi'i senantiasa terkenang orang, kitab-kitab masih tetap dikaji, pendapat-pendapatnya diamalkan oleh umat Islam. Padahal beliau sudah wafat sedemikian lama kan itu. Itu artinya bahwa umurnya betul-betul barokah. Nah inilah barangkali yang sekarang ini tidak menjadi konsentrasi orang. Orang lebih mengejar karir, orang lebih mengejar uang, tetapi tidak pernah memikirkan apakah kira-kira nanti setelah saya meninggal itu orang masih ingat dengan kita atau tidak kan. Gak usah jauh-jauh lah itu, gak usah jauh-jauh. Misalkan di kampus itu ya, di kampus. Kadang-kadang ada seorang dosen itu yang sampai mahasiswa tidak ngerti siapa namanya kan itu. Ada seperti itu. Dulu pernah kejadian itu. Jadi ya memang mahasiswa ini rotok ndablek gitu ya, rotok ndablek. Jadi dia berangkat kuliah, saya mau tanya itu. Kuliah Mbak? Iya Bapak kan itu. Siapa dosennya kan itu. Waktu itu dia menjawab Pak Pengkur kan itu ya. Saya tuh bingung, siapa Pak Pengkur kan itu. Perasaan saya tidak ada itu dosen yang Pak Pengkur kan itu. Saya tanya, siapa Pak Pengkur? Itu loh Pak yang mengajar pengembangan kurikulum kan itu. Jadi karena tidak tahu nama dosennya, jadi nama dosennya itu dipanggil dengan mata kuliahnya kan itu. Ini kalau orang yang tidak ngerti nama saya, ada orang tanya, mau kuliah ya siapa dosennya? Oh Pak Medpen kan repot kan itu kan itu. Seperti itu. Jadi sampai ketika masih ngajar pun itu sudah tidak membekas di otak mahasiswanya kan itu. Apalagi kalau sudah selesai kuliah kan itu, selesai kuliah. Makanya memang silaturahim itu bisa dilaksanakan dalam banyak hal. Termasuk di dalamnya kalau silaturahim akademik itu adalah disampaikan melalui karya-karya. Gitu. Bagaimana agar karya kita itu bisa mempengaruhi karir akademik sesama kan itu. Itu akan luar biasa diingatkan. Seperti itu. Jadi oleh karena itu silaturahim menjadi penting. Hadis berikutnya ini semakna. Haddatsan Ibrahim ibnu Mungdir. Haddatsan ceritakan kita sama ibnu Mungdir. Qalang juga sama Ibrahim Mungdir. Haddatsana Muhammad ibnu Ma'an. Haddatsan ceritakan kita sama Muhammad ibnu Ma'an. Qalang juga sama Muhammad ibnu Ma'an. Haddatsan ceritakan dengan sesama Abi Bapak Ingsun an Sa'id bin Abi Sa'id. Sang Sa'id bin Bapak Sa'id al-Maqburi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu sang Abu Hurairah radhiyallahu anhu qalang juga sama Abu Hurairah Sami'tu midhagetang nisun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu haling ngendika sapa jeung Nabi man sarrahu man utai saben iku sarra pengen bunga kuwi ing man ayub satoyen to den jembaraken lahu man fi rizki dan rizkine wa ayun salan yen to den akhiraken lahu man fi athari ing dalam umure fal yasil maka becik nepungo rahimahu ing
ing rasah kasih sayangi si man. Jadi ini silaturahim jadi penting. Kita jangan sampai memutuskan silaturahim kita. Itulah sebabnya kenapa seringkali kalau kita ngaji, saya harus kirim Fatihah kepada guru-guru saya agar silaturahim masih tetap terbangun. Jadi kepada orang-orang yang sekian lama itu mempengaruhi jalan hidup kita, tentu ini pengaruh yang baik kan itu. Ini kita perlu untuk kita kirimi Fatihah. Apakah sampai atau tidak itu menjadi perdebatan yang lain kan itu. Tetapi kalau kita mengkaji, hampir seluruh ulama berpendapat kalau mengirimkan pahala membaca Al-Quran untuk mayit sampai. Sepanjang apa? Sepanjang yang membacanya ikhlas, sepanjang yang kedua itu tidak mengharapkan bayaran, yang ketiga adalah sepanjang memang itu betul-betul dikirimkan kepada mayit. Insya Allah nanti lain kali saya akan menulis buku terkait dengan itu kan itu. Terkait dengan itu. Jadi kita kalau kita pengen rezeki kita luas, kalau pengen umur kita dipanjangkan oleh Allah, umur kita menjadi barokah, maka kita harus melaksanakan silaturahim. Babu man wasal rahimau ahabbahu ahlu. Babu man utawi iki bab nerangkan tentang wong wasala kang nepung sapa man rahimau ing sana rakete siman ahabba mongko bakal demen ing man sapa ahlu keluargane siman. Jadi kalau orang yang banyak melaksanakan silaturahim, maka insya Allah keluarganya itu akan menjadi cinta dan sayang kepadanya. Haddatsana Muhammad ibnu Katsir, haddatsana Muhammad ibnu Katsir, haddatsana sapa Muhammad ibnu Katsir, qala Muhammad ibnu Katsir akhbarana memberi kabar nang kita sapa Sufyan an Abi Ishaq sang Abu Ishaq an Maghra saking Al-Maghra an Ibnu Umar saking Ibnu Umar qala ketika sahabat Ibnu Umar manit taqa rabbah manut sahabat iku ittaqa iku wedi sapa man rabbau ing pangirane man. Loh ini gimana kok malah kepada Tuhan takut gitu. Ini artinya bahwa kalau orang mengatakan takwallah, takut kepada Allah itu tidak seperti takutnya kita kepada harimau. Yang kalau manakala kita takut kepada harimau maka kita akan lari dari harimau. Terus artinya takwa Allah itu seperti apa? Ada satu lafaz yang dibuang menurut ulama bahwa takwa Allah itu adalah takut terhadap azabnya Allah. Ciri-cirinya orang bertakwa banyak. Contoh misalkan kalau di surat Al-Baqarah itu kan alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Cirinya apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yaitu orang-orang yang beriman terhadap hal-hal yang gaib. Contohnya gue apa? Itu kalau saya ngisi kajian seringkali jawab, aduh Pak, setan, jin. Jadi seakan ya gue itu aja setan sama jin kan itu. Kita itu kan punya Allah kan itu kan, punya Allah. Pernah saudara melihat Allah? Tidak pernah kan itu. Itu artinya Allah itu adalah gaib. Surga dan neraka sekarang masih gaib kan itu. Malaikat gaib. Kalau kita mengimani adanya surga dan neraka, kita mengimani adanya Allah, kita mengimani adanya malaikat, raqib dan atid yang mencatat amal-amal kita. Insya Allah kita akan menjadi hamba Allah yang bertakwa, yang takut azabnya Allah. Jadi ciri orang yang bertakwa sedemikian banyak. Nah, orang yang bertakwa kepada Allah, wa wasalana penempung sabaman rahimau ing sanara ketesiman, maka nusia fi ajali nusia maka bakal den akhiran fi ajali ing dalem ajali siman wa farolan den labetaken lan den jembaraken apa malu harta bendane siman wa abba lan bakal den demenaken ing man sapa ahline man. Jadi tidak hanya dua kan, kalau tadi kan dua. Jadi menjadikan rizki kita menjadi semakin luas, yang kedua umur kita menjadi semakin panjang. Yang ketiga ini ada tambahan, maka keluarganya akan menyenanginya. Tidak hanya keluarganya, saya pikir ya orang-orang yang kita silaturahim kepadanya itu tentu akan senang kepada kita. Haddatsana Abu Nuaim, haddatsana cerita naik kita sama Abu Nuaim. Qala untuk sama Abu Nuaim haddatsana Yunus. Haddatsana cerita naik kita sama Yunus ibnu Abi Ishaq. Qala untuk sama Yunus haddatsana ceritakan ingsun sama Maghra'u Abu Muharik, Maghrab bin Abi Muharik.
Huwa utawi Maghra bin Muharriku al-Abdi yang basa al-Abdi qala ngendika sawa Maghra. Qala ngendika sapa Ibnu Umar, ngendika sapa Ibnu Umar, manit taqal rabbah, man tesamriku ittaqat bertakwa sapa man rabbah ing pangirane siman, wa wasala lan nepung sapa man rahimahu ing sanarak teman, unsia mongko bakal den panjangaken mongko bakal den akhiraken laut keban apa umruhu umure si fi umri ing dalam umure si man. Wa saralan den jembaraken lan den labetaken apa malu harta bendane man, wa ahabba lan den demenaken ing man sapa ahlu wargane si man. Jadi 3 manfaat silaturahim itu 3. Maka sering-seringlah untuk melaksanakan silaturahim kan itu ya, silaturahim. Sekarang kan gampang silaturahim itu. Kalau dulu kan harus physically datang. Sekarang kan yang silaturahim apanya? Yang silaturahim WA-nya kan itu. Jadi kita kirim WA, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, terus pundi kabare. Nah, itu ada satu ikatan silaturahim kan itu. Makanya kalau niku kalau waktu yang nganggur enggak banyak kesibukan, saya sering melihat itu statusnya orang-orang kan itu. Termasuk statusnya mahasiswa kan itu. Jadi mahasiswa itu kalau buat status isinya apa kan itu. Jadi kita bisa lihat dan seterusnya kan itu. Makanya sama kalau buat status harus hati-hati kan itu. Ojo sing sak karepe dhewe kan itu. Kadang-kadang bisa dilihat oleh dosennya kan itu. Saya kan punya nomor HP berapa itu? Ribuan lah, sekitar 10.000 lah itu. Jadi termasuk seluruh mahasiswa baru kan saya punya itu. Jadi ojo sampai ngerasani dosennya kan itu. Ya, jadi seperti itu. Kita teruskan bab birrul aqrabi fal aqrab. Ini adalah bab rangka tentang birrul aqrabi, berbuat baik kepada kerabat, fal aqrab maka yang kerabat kita. Jadi kita itu harus berbuat baik, yang kita utamakan siapa nanti diterangkan di sini kan itu. Haddatsana Haywah ibnu Suraih, haddatsana kita sebut Haywah ibnu Suraih. Qala ngendika sebut Haywah. Kalau gitu Haywah itu laki-laki atau perempuan ini? Haywah itu laki atau perempuan? Laki-laki, butuhnya apa? Kola kan itu. Kalau perempuan kan kolat kan itu kan. Qala ngendika sebut Haywah. Haddatsana Baqiyah. Haddatsana ceritanya kita sama Baqiyah itu juga laki-laki kan itu. Butuhnya apa? Menggunakan kata haddatsana kan itu. An Bahir sangin Bahir, an Khalid ibnu Ma'dan, anil Miqdam ibnu Ma'di Kariba. Namanya ada Ma'di Kariba ya. Anastuni Miqdam iku sami amidhangetan sapa Miqdam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah suniksi Allah ta'ala kamulu sapa Allah yusikum memberi wasiat sapa Allah kum sira kabeh bi ummahatikum kelawan pira-pira ibu ira kabeh. Tsumma yusikum mongko nuli memberi wasiat sapa Allah kum sira kabeh bi ummahatikum maring pira-pira ibu ira kabeh. Tsumma yusikum mongko nuli memberi wasiat sapa Allah kum sira kabeh bi abaikum kelawan pira-pira bapak ira kabeh. Tsumma yusikum mongko nuli memberi wasiat sapa Allah kum sira kabeh bil aqrabi kelawan kerabat saudara dekat fal aqrab mongko nuli keluarga dekat. Jadi kalau kita memperhatikan ini, maka orang yang paling kita harus berbakti, berbuat baik adalah yang pertama kepada siapa? Kepada ibu kita. Nanti kan pada saatnya saudara akan menjadi ibu. Betapa pentingnya kita itu berbakti kepada ibu kita. Kan pada hadis-hadis yang lalu itu ada seorang yang ketika tawaf itu membawa ibunya digendong. Tawaf itu tidak menggendong orang aja lelah, apalagi menggendong orang itu. Menggendong terus berputar. Begitu tawaf selesai ketemulah Ibnu Umar kan itu. Tanya kepada Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, apakah yang saya lakukan itu sudah bisa membalas budi baik ibuku kan itu? Sudah bisa membalas budi baik ibuku. Apa jawab Ibnu Umar radhiyallahu anhuma? Ternyata jawab Ibnu Umar itu bahwa apa yang Anda lakukan itu belum bisa mengimbangi satu tarikan nafas ketika ibumu melahirkan. Satu tarikan nafas saja belum bisa, apalagi sama sudah pernah melihat orang melahirkan? Belum ya itu. Nanti sama kan akan mengalami kan itu, akan mengalami. Namanya orang melahirkan itu oleh bidannya, ayo bu tarik bu,
nafasnya tahan, tarik, lepaskan kan itu. Jadi dan itu tidak sekedar hanya semenit 2 menit kan itu. Kalau proses kelahirannya itu lama bisa sampai berjam-jam kan itu. Padahal orang yang tawaf dengan menggendong ibunya itu membalas satu tarikan nafas saja tidak bisa. Begitu sudah dilahirkan, wah itu bayinya nangis, seluruh yang datang gembira kan itu. Setelah itu ibunya harus merawat, ibunya harus menyusui dalam waktu berapa lama? Sekitar 2 tahun. Apakah sudah 2 tahun selesai? Tidak juga kan? Jadi sedemikian luar biasa kan itu. Makanya kalau kita tidak berbakti kepada ibu kita, itu tentu kita adalah sebagai anak yang zalim, anak yang durhaka kan itu. Makanya kalau kita berkeinginan agar seluruh keinginan kita dimudahkan oleh Allah, ya berbaktilah kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai ada satu hari yang kita tidak mendoakan kepada kedua orang tua kita kan itu. Makanya kalau saya ngaji, saya sering kirim Fatihah tidak hanya kepada guru-guru saya, tetapi juga kepada ibu saya, karena ibu saya sudah meninggal, ayah saya juga sudah meninggal, kepada kakak-kakak saya karena kakak saya juga sudah pada meninggal kan. Kita kirim Fatihah agar silaturahim masih tetap terjaga kan itu, masih tetap terjaga. Itu. Jadi kita harus berbuat baik kepada ibu kita, bapak kita. Maka kebaktian kita bakti kita kepada ibunya itu harus jauh lebih kuat. Bahkan di hadis yang pertama dulu kan tidak hanya 2 kali lipat tapi 3 kali lipat. Bakti kita kepada ibu kita baru kepada bapak kita. Kenapa kok bapak kita kau baru yang keempat tuh? Bapak kan hanya sponsor saja kan itu. Apa bapak itu mengandung enggak juga kan? Menyusui enggak juga kan itu. Kalau pipis yang repot siapa ibunya kan itu. Hanya bapak bertanggung jawab untuk mencari nafkah kan itu. Enak mana? Mengandung sama mencari nafkah itu. Kalau mencari nafkahnya seperti saya, yo enak sekali mencari nafkah. Kita hanya ke kampus, ketemu mahasiswa, guyon itu dapat uang kan itu. Jadi hanya gitu-gitu aja. Maka saya berpikir nyambut gawe kok gini-gini tok ya kan itu. Jadi sedemikian enaknya. Jadi, makanya sama dulu bisa pengen gimana? Sama itu pengen bekerja yang menyenangkan atau bekerja yang melelahkan. Kalau sampean pengen bekerja yang menyenangkan, maka senangilah profesi sampean besok kan. Senangi. Loh saya itu hanya menjadi ibu rumah tangga loh. Ibu rumah tangga itu profesinya sangat mulia kan itu. Sangat mulia, senangi. Enggak sasa menonton weh koncoku iku nek iso maca ayu ning kantor dan seterusnya kan itu. Senangilah. Senangi apa yang Allah berikan kepada kita kan itu. Itu. Saya ngajar suka, jadi ngajar, membaca buku suka, apalagi menulis suka. Jadi kalau kita itu menyenangi pekerjaan kita, maka hidup itu akhirnya jadi indah kan itu. Kalau enggak, misalkan sampean guru mau berangkat sekolah, itu bebannya sudah berat. Nanti ketemu murid pusing nakal dan seterusnya, wah itu menjadi beban kan itu. Tapi kalau saudara menyenangi, ya satu contoh misalkan saya ngajar mahasiswa. Ada gak yang mahasiswa itu rada apa ya, sok karepe dhewe kan itu. Kan ada kan itu. Saya sering kali kalau melihat itu, oh lucu-lucu arek-arek kan itu, wis gede kok iki. kayak gitu kan itu. Jadi senangi, maka kita akan merasa bahagia dengan pekerjaan kita kan itu. Oke. Haddatsana Musa ibn Ismail, haddatsan cerita kita sama Musa bin Ismail qalang dia sama Musa bin Ismail haddatsan cerita kita sama Al-Khazraj bin Uthman Abu Khattab As-Sa'di kang dadi bapake Khattab As-Sa'di qalang dika sapa Al-Khazraj akhbarana ngabari nang kita sapa Abu Ayyub bapak Ayyub jenenge sapa Sulaiman Maula Uthman ibnu Affan kang dadi budake umat Uthman bin Affan qalang dika sapa Abu Ayyub yaitu Sulaiman jaa tekona ing kita sapa Abu Hurairah al-ashiyatul khamis wonten ing sorene dina Kamis Lailatul Jumat yaiku malam Jumat. Sorene Kamis kan mesti malam Jumat kan gitu. Faqala maka ngendika sapa Abu Hurairah
uharriju ala kulli qati'in rahimi la maqama min indina. Uharriju bakal ngerepotaken. Jadi mau saya bikin sulit ala kulli qati'in ala kulli qati rahimi ing atase saben-saben wong sing memutuskan rasa kasih sayang lama koma ari kalane berdiri min indina ana ing ngarepku. Tetapi yang terjadi falam yakum mongko nuli ora ana sing ngadeg sapa ahadun seseorang hatta qala sehingga ngendika sapa Abu Hurairah salasan kelawan kaping 3. Jadi sampe ngomong 3 kali ukhariju ala kulli qati rahimi la maqama min indina, itu diulangi sampai 3 kali. Akhirnya fa'atam maka nulis sowan sapa fatan seorang pemuda ammatan ing bibine lau tetep keduwe fatan qad saramaha mungdu sanataini qad saramaha kang wis ninggalaken sudah berpisah sapa fatan ing ammah ing bibi niku mungdu sanataini selama 2 tahun. Fatakhala mongko nalikane manjing mongko nalikane mlebu sapa fatan seorang pemuda itu alaihi ngatasi bibinya. Faqalat mongko nuli ngendika sapa bibine niku laut tetep pemuda itu, yabna akhi wahai anak lanang saudaraku, maja abika mau teh apa akan teko bika kelawan sira. Ada apa gerangan Anda datang kepadaku? Nah itu. Enak apa kok sampai teko di gunaku itu? Qala maka nuli matur sapa fatan seorang pemuda itu, sami itu midhangetani sun Abu Hurairah teng Abu Hurairah, yaqulu haling ngendika sapa Abu Hurairah kadza ing mengkene wa kadza lan ing mengkene. Oh, tadi lo ngendikane Abu Hurairah disebut tadi kan itu. Ukharriju ala kulli ta'i rahimin. Saya akan bikin sulit orang-orang yang memutus silaturahim itu kan itu. Itu dilaporkan pemuda kepada ibu bibinya. Disampaikan itu kan itu. Akhirnya apa yang terjadi? Qalat maka nuli ngendika sapa bibinya, irji baliyo sira ilaik pada Abu Hurairah, fasal lan takono sira ing Abu Hurairah, lima qala dzaka lima krana apa qalang tu sebab boro dzaka mengkono-mengkono, uharriju ala kulli ta'i rahimin. Kenapa ngomong seperti itu? Akhirnya qala maka nuli ngendika sapa Abu Hurairah, sami'tu midhangetna ingsun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu haling ngendika sapa jeung Nabi, inna a'mala bani adam tu'radu 'ala Allah ta'ala tabaraka wa ta'ala 'ashiyata kulli khamisin lailatul jum'ah fala yaqbalu 'amala qati'ir rahimi. Inna amala bani adam setune pira-pira amale bani Adam keturunan Nabi Adam termasuk kita, seluruh amal kita itu tu'radu, itu dilaporkan, dilaporkan ala Allah yang ngatasi Allah tabaraka wa baraka sapa Allah wa ta'ala maulur sapa Allah. Kapan itu dilaporkan? Asyiyata kulli khamisin, wonten ing sorene setiap hari Kamis. Itulah sebabnya kenapa Rasulullah itu mengajarkan kepada kita untuk puasa hari Kamis, agar ketika amal kita itu dilaporkan kepada Allah, pada waktu itu kita dalam keadaan puasa. Makanya Rasul itu biasa puasa hari apa? Senin, Kamis. Jadi selama selama 1 bulan itu minimal beliau itu puasa 3 hari. Senin pertama, ini bulannya bulan Hijriah bukan bulan Samsiah ya, bukan Masehi tapi yang Komariah. Jadi Senin pertama, Kamis minggu pertama, terus Kamis minggu kedua. Itu yang. Apakah Rasul dulu tidak senantiasa puasa pada hari Senin Kamis? Tidak. Jadi yang sering itu adalah itu yang dilestarikan. Senin, Kamis kan itu. Itu. Makanya kenapa seperti itu? Karena memang pada hari Kamis itu amal-amal kita selama seminggu itu dilaporkan kepada Allah kan itu. Lailatul Jumat itu dalam begini dina Jumat. Fala yakbal mongko ora nrimo sapa Allah amal qati rahimin, amale orang yang memutus rasa kasih sayang, orang yang tidak pernah melaksanakan silaturahim, itu amalnya tidak diterima oleh Allah kan itu. Makanya kalau kita ingin amal kita diterima oleh Allah, maka kita tidak boleh punya masalah dengan sesama. Andai kata punya masalah, jangan sampai lebih dari 3 hari kan itu. Ora oleh jutaan kan itu. Mosok kanca sak kamar orang ngomong-ngomongan kan itu kan juga indah hidup gitu kan. Jadi sing asik gitu loh, yang asik orang hidup. Alhamdulillah kayaknya santri sini asik-asik kan itu kan.
Jadi jangan sampai masalah titik gede-gede kan itu kan itu. Ya orang hidup itu apa ya? Ya mesti ada masalah kan itu, ada masalah. Nanti kalau saudara berkeluarga juga akan ada masalah kan itu. Tapi masalah-masalah itu harus diselesaikan gitu, dipecahkan. Jangan dibesar-besarkan. Oke. Haddatsana Muhammad ibnu Imran ibnu Abi Laila. Haddatsana cerita yang kita sebut Muhammad ibnu Imran ibnu Abi Laila qala kita sebut Muhammad. Haddatsana cerita yang kita sebut Ayyub bin Jabir Al-Hanafi an Adam bin Ali sang Adam bin Ali an Ibnu Umar sang Ibnu Umar qala ngati sebab Ibnu Umar ma anfaqar rajulu ala nafsi wa ahli yahtasibuha illa ajarahu Allah taala fiha wabda biman ta'ul fa in kana fadlan fal aqraba al aqraba wa in kana fadlan fanawil ma ing barang anfaqa kang memberikan nafkah sapa ar-rajulu seorang laki-laki ala nafsihi ing atase awak dhewe ne man wa ahli lan keluargane man yahtasibu kang dia nyambut gawe sapa atau berusaha untuk mendapatkan sapa rajul ha ing nafkah tadi illa ajarahu kecuali memberikan ganjaran hu ing man sapa Allah taala kang luwih malu sapa Allah fiya ing dalam nafkah. Maka kita hidup itu kita harus mengutamakan kebutuhan hidup kita, kebutuhan hidup keluarga kita. Jadi harus diutamakan, jangan sampai ada orang itu yang sedemikian dermawan di luar, tapi begitu di rumah dia tidak dermawan kan itu. Jadi untuk dirinya, untuk keluarganya itu harus lebih diutamakan. Terus wabdalan ngawitono sira biman klawong ta'ulu kang ana ing kiwa tengene ya kepada keluarga-keluarga dekatnya kan itu. Fa in kana maka yen ta ana sama niku fadlan kelebihan, fa in kana maka yen ana apa rezeki nafkah itu fadlan ada kelebihan, fal akrab maka berilah orang yang kerabatnya. Tsummal akrab maka nuli kerabatnya. Jadi harus diutamakan untuk keperluan dirinya, untuk keperluan keluarganya, baru setelah itu nanti untuk keperluan saudara-saudaranya kan itu. Maka bikinlah saudara-saudara kita itu menjadi orang yang nyaman dengan kehadiran kita kan itu. Orang hidup kan ngeten nggih, sakniki sampean kuliah. Ketika sampean kuliah itu saudara akan merepotkan orang tua, nggih kan? Sampean dibiayai oleh orang tua kan itu. Akhirnya kalau saudara itu terus pada saatnya saudara kalau nanti ditakdirkan oleh Allah untuk kerja, saudara berpenghasilan. Penghasilan seseorang itu biasanya semakin tambah umurnya semakin tambah banyak. Lah, sementara orang tua yang ketika kita kuliah itu membiayai kita, pada saatnya ketika saudara pada puncak karir itu, biasanya orang tua kita sudah tidak berpenghasilan. Saudara jangan sampai membuat orang tua saudara itu malu manakala dia pengen sesuatu untuk ngomong kepada sampean itu. Jangan sampai seperti itu. Makanya saudara harus bisa memberikan nafkah untuk orang tua itu, tidak perlu minta. Andai kata toh minta itu sudah tidak ada rasa malu. Sebagaimana sampean nek duwe entek WA bapake kan itu ya duit atau ditelas ya kan itu. Sampean malu nggak kalau minta seperti itu? Enggak kan? Enggak malu kan itu. Sampean harus bikin orang tua kita akan seperti itu kan itu. Jangan sampai orang tua kan nanti kita sungkan untuk minta sesuatu kepada kita gitu. Makanya kalau nanti matur teng mertua karena saya sudah tidak punya ayah ibu ya, ayah ibu saya sudah meninggal kan itu. Ayah ibu saya sudah meninggal. Saya itu kan keluarga 3, 2 kakak sama saya. 2 kakak saya juga sudah meninggal kan itu. Ke mertua saya kasih tahu, Bu, jenengan ibu butuh napa-napa ngendika teng kula kan itu. Jadi saya sampaikan ya itu. Jadi agar apa? Agar kalau butuh sesuatu itu tidak sungkan kan itu, tidak sungkan. Jadi itu. Kita teruskan babul la tanzilur rahmatu ala qaumin fihim qati'ur rahimin. Wah ini yang repot ini bahaya sekali ini. Bab la tanzilu ora bakal turun apa ar-rahmatu rahmat ala qaumin ing atase satu kaum fihim kang tetep ing dalem kaum qati'ur rahimin sapa wong sing mutus sanak raket. Jadi yang tidak dikasih rahmat siapa? Apakah yang
Apakah hanya orang yang utusan Arakat itu? Tidak. Kaum yang di dalamnya ada orang seperti itu kan itu. Makanya kita berkewajiban, kita itu berkewajiban untuk mengakurkan, jadi agar antar sesama itu bisa menjadi semakin baik. Ojo malah dipanas-panasi kan itu. Ojo dipanas-panasi. Jadi kalau orang itu normal, itu pasti akan merasa senang kalau teman-temannya itu raket, akrab kan itu. Kalau ada orang yang senang manakala sesamanya itu tukar padu, berarti secara psikologi orang itu bermasalah kan itu. Ada enggak yang seperti itu? Ada. Sedang ngedu-ngedu kan itu. Ada. Tapi saya yakin hidupnya seperti itu tidak akan bahagia kan itu. Walaupun dilihat orang dari luar terlihat bahagia, tapi hati kecilnya gersang. Maka kadang-kadang ada orang yang kalau malam tidak bisa tidur kan itu. Karena hidupnya tidak nyaman. Kalau malam tidak bisa tidur, tidurnya kapan? Pagi, habis subuh kan itu. Sehingga hidupnya tidak teratur, tidak nyaman kan itu. Jadi itu. Karena apa? Tadi dia punya psikologi yang bermasalah kan itu. Hanya saudara harus berbaiklah. Jadi kalau ada teman-teman sing rodok bermasalah ya diakur nih kan itu. Haddatsana Ubaidullah bin Musa menceritakan yang kita sama Ubaidullah bin Musa. Qala kita sama Ubaidullah. Akhbarana ceritakan yang kita sama Sulaiman babu Idamin kata di Bapak Idam. Qala kita sama Sulaiman. Sami'tu bidakatan sun Abdullah bin Abi Aufa. Abdullah bin Abi Aufa yaqulu halin kita sama Abdullah bin Abi Aufa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam sedaya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala kita sama jeung Nabi inna rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'u rahimin. Inna rahmata sunni rahmat Allah, rasa kasih sayang Allah. Kan semestinya kan rahim itu kan terambilkan dari kata-kata asma Allah Rahman. Rahim. Rahman itu apa sih? Rahman itu adalah kasih sayang Allah terhadap siapa? Terhadap seluruh makhluknya. Apakah makhluk itu berbakti kepada Allah ataukah tidak? Seluruhnya mendapatkan kasih sayang Allah. Buktinya apa? Coba kita lihat itu. Penjahat, peminum, koruptor, pezina. Itu kan senajan tetap masih dikasih oksigen oleh Allah kan itu. Masih tetap bisa bernafas kan itu. Juga dikasih mereka harta benda. Bahkan koruptor kan uangnya banyak kan itu. Ini artinya bahwa mereka seluruhnya mendapatkan kasih sayang Allah. Kalau kepada orang yang durhaka kepada Allah aja Allah itu menyayangi, masa kita tidak bisa menimbulkan rasa kasih sayang terhadap sesama kan itu. Nah ini. Jadi ini. Jadi oleh karenanya rahmat Allah itu tidak akan turun kepada satu komunitas yang dalam komunitas itu ada orang yang memutus rasa kasih sayang. Yang berikutnya babu ismi qati rahimi, yaitu bab yang menjelaskan tentang dosanya orang yang memutus silaturahim, memutus rasa kasih sayang. Haddatsan ceritani kita sapa Abdullah bin Salih qala kita sapa Abdullah haddatsani ceritani sapa Al-Laits qala kita sapa Al-Laits haddatsani ceritani kita sapa Ukil an Ibnu Syihab sang Ibnu Syihab akhbarani ngam memberi kabar ning ingsun sapa Muhammad bin Jubair ibnu Mut'im anna Jubair bin Mut'im sedene Jabir bin Mut'im itu akhbara memberikan kabar ing Jubair anau sedene kelakuan sami midhangetaken atau anau sedene Jubair sami aku midhangetaken sapa Jubair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu haling ketika sapa jeung Nabi la yadkhulul jannata qati'ur rahimi. La yadkhulu ora bakal manjing al jannata ing swarga sapa sing ora bakal manjing swarga qati'ur rahimi wong kang memutus rasa kasih sayang. Haddatan ceritakan yang kita sebut Hajjaj ibnu Minhal qala kita sebut Hajjaj haddatan ceritakan yang kita sebut Syu'bah qala kita sebut Syu'bah akhbarani memberikan kabar di ingsun sebut Muhammad ibnu Abdul Jabbar Muhammad kan dadi anak Abdul Jabbar qala kita sebut Muhammad sami itu midhangetaken ingsun Muhammad bin Ka'ab an-Nausdin Muhammad bin Ka'ab iku sami'a midhangetaken ingsun sapa Muhammad bin Ka'ab datang sinten Abu Hurairah teng Abu Hurairah yuhaditsu kalin critani sapa Abu Hurairah
ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus pundi pengendikane Rasulullah? Qalang tu sabda Rasulullah, innar rahima, sesungguhnya rahim, sesungguhnya rasa kasih sayang iku sujnatun, itu akar dari apa? Minar rahmani, dari sifat asma rahmannya Allah. Takulu kale matur sapa rahim rasa kasih sayang itu, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ini seduna ingsun iku zulimtu, den dolimi ingsun. Rasa kasih sayang itu melapor kepada Allah, wahai Allah, saya itu didolimi kan itu. Ya Rabbi duh Gusti, ini sedherek ingsun iku kutitu den putus ingsun. Lapor kepada Allah. Saya diputus oleh orang-orang itu. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, ini setune aku, ini setune ingsun. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Fayujibu maka nulin jawab sapa Allah ing Rahim. Yang rasa kasih sayang itu kan itu. Itulah sebabnya kenapa tempat mengandungnya seorang wanita itu namanya rahim kan itu kan. Karena itu adalah tempatnya kasih sayang seorang ibu terhadap seorang anaknya kan itu. Akhirnya Allah itu menjawab, apa yang dikatakan oleh Allah? Ala tardaina ana ta ora ridho sira an aqta'a yen to mutus sapa ingsun man ing wong qata'aki kang mutus sapa man kang sira. Wahai hambaku, wahai makhlukku yang namanya Rahim, apakah saudara tidak ridho manakala saya memutus rasa kasih sayangku kepada orang yang memutus kamu? Wa asila lan nepung sapa Allah man ing wong wasolaki kang nepung sapa man ki ing rahim ka ing sira rahim itu. Oleh karena itu kalau kita melihat ini, kalau kita berkeinginan untuk mendapatkan kasih sayangnya Allah, maka kita harus melaksanakan silaturahim. Saya tambah satu hadis. Haddatan cerita yang kita semua Adam ibnu Abil Iyas. Adam bin Abi Iyas qalang kita sapa Adam. Haddatan ceritakan yang kita sapa ibnu Abi Dzib. Anak lanang Abi Dzib qalang kita sapa ibnu Abi Dzib. Haddatan ceritakan yang kita sapa Sa'id ibnu Sam'an, Sa'id bin Sam'an qalang kita sapa Sa'id. Sami'tu midhakatan ingsun Abu Hurairah ta ing Abu Hurairah yata'awwadu kale nyuwun kebaureksa, minta dijaga, minta dilindungi min imarati sibyani, sange dipimpin anak-anak, wasufahai, dan dipimpin orang-orang bodoh. Faqala maka nuli matur sapa Sa'id bin Sam'an, Sa'id bin Sam'an makin matur. Fa akhbarani maka mberi kabar ing sapa Ibnu Hasanat al-Juhani. Ibnu Hasan al-Juhani anna ustune Hasanah Ibnu Abil Hasanah iku qala matur sapa Ibnu Hasanah itu li Abi Hurairah tamarang Abu Hurairah ma ayatu dzalika mau teh apa ayat dzalika tanda-tandane manakala seseorang itu dipimpin oleh anak-anak dan dipimpin oleh orang-orang yang berdosa, oleh orang-orang bodoh. Qala maka ngendika sapa Abu Hurairah antuqata al-arhama antuqta ayen mutus sapa yen den putus apa al-arhama pira-pira rasa kasih sayang wa yuta'a lan den taati apa al-marwi wong sing lacut wa yu'salan den maksiati den durakani dibangkangi sapa al-mursyidu wong sing memberi petunjuk. Manakala tiga hal itu terjadi, apa itu antar kita rasa kasih sayang itu terputus. Indonesia kan gitu kan? Coba itu pengaruh pilpres sampai sekarang masih terasa kan itu. Jadi yang memanggil sesama dengan panggilan apa? Dengan panggilan cebong, kampret, kadrun. Jadi itu adalah rasa permusuhan sampai sekarang nggak habis-habis. Oleh siapa? Termasuk oleh orang-orang yang merasa dirinya bertakwa kepada Allah kan itu. Menyedihkan, sangat menyedihkan. Jadi permusuhan itu terus. Jadi manakala kita memutus silaturahim seperti itu, wa yutu al-magwi, orang-orang sing lacut, orang-orang yang zalim itu malah ditaati. Ngerti dia itu seorang yang zalim. Kalau jabat, misalkan dia jadi pejabat, ada proyek bangunan, dia petung agar bisa memenangkan rekanan yang dia inginkan. Dia nanti minta bagian, minta fee dan seterusnya. Sudah ngerti bahwa pejabat ini penjahat, koruptor, tapi masih tetap ditaati kan itu. Dan yang kedua adalah orang-orang baik yang banyak memberikan nasihat, memberikan petunjuk, malah dilawan.
Manakala terjadi seperti ini, maka Allah akan menurunkan seorang pemimpin yang mentalnya adalah mental anak-anak, mentalnya adalah mental orang-orang bodoh kan itu. Jadi oleh karena itu, manakala kita mempunyai kondisi seperti ini, jangan salahkan orang, salahkanlah kita kan itu, karena kita tidak bisa melaksanakan apa yang didawuhkan, apa yang dibimbingkan, apa yang garis-garis sudah ditentukan oleh Allah sama Rasulnya kan itu. Makanya saya sering kali yo takdir kok yo ngene yo kayak gitu kan itu. Jadi seperti itu. Oleh karena itu kita sebagai hamba Allah harus senantiasa berusaha untuk berbuat baik. Kita harus ingat bahwa orang yang paling cerdas, al-aqyas, orang yang paling cerdas itu adalah orang yang paling banyak ingat terhadap kematian, dan orang yang paling mempersiapkan menghadapi kematian. Itulah orang yang cerdas. Bukan orang yang cerdas itu orang yang IQ-nya di atas 130 ya. Yang kalau sekolah bisa masuk di kelas Axel, bukan itu. Tapi orang yang cerdas adalah orang-orang yang senantiasa bahwa hidupnya di dunia ini sementara. Setelah kita hidup, kita akan masuk di alam barzah. Dan berapa lama kita di alam barzah tergantung kiamatnya datangnya kapan kan itu. Setelah kiamat datang, kita akan di akhirat. Berapa lama? Selama-lamanya. Dan bagaimana kehidupan kita nanti di akhirat, bagaimana kehidupan kita di alam barzah, seluruhnya ditentukan bagaimana hidup kita di muka bumi ini yang sementara. Karena kenapa sementara? Karena dibandingkan dengan di alam barzah dan di akhirat. Alam barzah sampai kiamat, di akhirat selama-lamanya kan itu. Karena itu monggo kita berusaha bareng-bareng bagaimana agar hidup kita itu betul-betul sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah sama Rasulnya. Untuk sementara ngeten pengajian kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama ngaji kita pada pagi hari dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.